Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Ajar materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan amalan pengasihan untuk target supaya patuh ya. Nah, sebenarnya penyebab tidak patuh itu apa? Biasanya faktor ekonomi ya, ekonomi kurang akhirnya tidak patuh. Itu juga bisa terjadi. Ya, akan lebih sulit ya mengamalkan amalan pengasihan untuk pasangan gitu ya. Karena apa, setiap hari ketemu, setiap hari emosionalnya ya. Jadi biasa saja sebenarnya ya. Ya, pada dasarnya ketika kamu pasanganmu katakanlah tidak manut, tidak nurut, itu sebenarnya ada dua faktor ya. Yang pertama bisa jadi ya, kebutuhannya tidak tercukupi gitu ya. Secara ekonomi tidak tercukupi, itu juga bisa terjadi. Bisa jadi sudah punya orang ketiga ya. Jadi cuma dua itu saja ya. Yang perlu kamu lakukan adalah penuhi saja dulu gitu ya. Nanti kalau sudah kamu penuhi tapi kok gelagatnya mencurigakan, ya sudah ya. Kita tidak bisa ya memaksakan kehendak kepada orang lain, itu tidak bisa ya teman-teman ya. Kadang juga ya hubungan yang secara alami pun ya itu pun juga putus gitu loh. Karena karakter manusia ini juga bisa berubah gitu loh ya. Ya, ibaratnya gini ya. Dulu sebelum menikah ya, sebelum menikah itu wah sangat romantis, apapun permintaan diberi ya. Tapi setelah menikah berbalik 20 derajat. Nah itu akhirnya pasangan Anda bisa menjadi kecewa ya. Pasti ada faktor ya. Kalau pasangan Anda berubah sikap itu pasti ada faktor. Nah, temukan faktor itu. Itulah penyelesaiannya. Ya, tidak semua harus diselesaikan dengan amalan pengasihan ya teman-teman ya. Terus menanggapi komentar saudara Chandra dari Jambi. Mengamalkan wirid apakah boleh pakai alarm jam tanda waktu selesai? Kalau enggak pakai alarm nanti apa bacaan wiridnya malah kelebihan? Enggak masalah kelebihannya. Pakai alarm juga enggak masalah ya. Pakai alarm juga enggak masalah. Ya, pakai jam juga enggak masalah, pakai tasbih juga enggak ada masalah gitu. Silahkan saja berkreasi gitu. Ya, kalaupun kelebihan kan enggak masalah gitu. Ya. Kalaupun kurang enggak ada masalah. Tapi ketika kamu memastikan itu yakin bahwasanya sesuai, walaupun kurang, mungkin kurang 5, kurang 6, enggak ada masalah ya. Misalkan ya, saya mengamalkan amalan bacaan 1000 kali. Saya menggunakan alarm ya. Terus pokoknya alarm. Tapi sebelum saya mengamalkan, saya hitung dulu ya. 1 jam itu dapat berapa hitungan. Oh, ternyata 1 jam itu 1000 hitungan. Maka alarmnya saya setting 1 jam. Kalau Anda ragu-ragu nanti kurang 1000, Anda bisa lebihkan 5 menit. Nah, jadi caranya seperti itu. Itu namanya kreatif. Ya, enggak ada masalah. Ya justru seperti itu yang bagus, itu seperti itu. Artinya kamu itu bisa berpikir. Ya, bisa berpikir menutup celah-celah gitu ya. Karena kadang ketika kita zikir menggunakan tasbih ya, kita terjebak di fokus tasbihnya. Ya. Fokus tasbihnya. Kita terjebak di sana. Ya. Nah, kalau kita terjebak di sana, ya, maka kualitas dari amalan kita itu tidak akan bisa maksimal gitu. Ya. Ketika kita terjebak di hitungannya, maka di dalam pikiran kita, di dalam batin kita, wah saya ini pikir amalan pengasihan ini sudah dapat hitungan berapa ini? Sudah 10 kah? Sudah 20 kah? Akan seperti itu. Ya.
Tapi kalau Anda pakai sistem alarm, tidak ya. Artinya berpikirnya ke sana itu bisa Anda kurangi gitu ya. Tidak mengingat-ingat. Ya, pokoknya ada bunyi alarm ya sudah selesai. Ya, jadi kamu bisa fokus, bisa larut di situ. Ya mungkin awal-awalnya ya butuh penyesuaian juga ya, tetap butuh penyesuaian. Misalkan Anda zikir ya, sudah setengah jam, kok lama sih ndak bunyi alarmnya, pasti seperti itu. Ya, paham ya? Apakah mengamalkan surat Yusuf ayat 4, apakah setiap roh itu menulis sajidin disebut namanya, Pak? Atau tawasul pertama apa nama target lalu surat Yusufnya? Tidak sebut nama, karena selama ini saya melakukan selalu sebut nama. Ya, nah ini Anda coba lihat ya, saudara Helen ya, Anda coba lihat materi-materi visualisasi. Ya. Jadi ketika Anda katakanlah mengamalkan sebuah amalan pengasihan, ya, membaca doanya itu fokus, jangan ada gangguan macam-macam, jangan sebut namanya, jangan mikir dirinya. Kalau kamu nyebut namanya, ra'aituhum li sajidin, kamu menyebut namanya, akhirnya apa? Bacaanmu itqala Yusufu li abi abadi itu tidak akan bisa penghayatan, penjiwaan kepada Tuhan, tidak ada. Tapi kamu akan berpikir kepada target. Ya, bisa-bisa kamu berhayal tentang target. Lah itulah yang membuat kamu gagal. Jadi ketika kamu membaca surat Yusuf, ya sudah, surat Yusuf itu kamu baca, tidak usah mikir apa-apa. Mikir kamu berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan itu memberikan atau mengabulkan doamu, itu saja. Ya. Lah, sebelum kamu mengamalkan, kamu visualisasi dulu. Artinya apa? Energi dari amalan pengasihan yang kamu baca, yang akan kamu baca. Kalau itu di awal ya, visualisasinya di awal, yang akan kamu baca kamu tujukan kepada target. Atau ketika visualisasimu di akhir, ya, itu pun juga sama. Kalau puasa bila ruh tapi nggak sahur malamnya gimana Pak Ustadz? Nggak ada masalah ya. Kamu nggak sahur nggak ada masalah. Yang penting kamu niat. Ya, yang penting unsur puasanya itu terpenuhi gitu ya. Jangan terjebak dengan sahur ya teman-teman ya. Jangan terjebak dengan sahur. Puasa mute itu malah 24 jam. Makanya cuma sekali. Ya. Kalau kamu terjebak dengan sahurnya gitu ya. Nanti mengkultuskan sahurnya nanti. Saya sarankan teman-teman semua boleh ngamalin pengasihan, tapi perlu ingat jangan amalan pasangan yang seorang lain ya. Ini bukan itu ya, konsepnya bukan untuk target pasangan orang lain ya. Kemarin itu yang ditanyakan itu ya, dia mengamalkan amalan pengasihan tapi target apa bibitnya itu kena gitu ya. Itulah resiko ketika kita mengamalkan amalan pengasihan tidak ada target. Ya, jadi energimu itu menyebar kemana-mana, kita tidak bisa kendalikan. Ya, kenapa? Kamu lempar jala itu kemana-mana kok. Ya, tapi kalau kamu visualisasimu benar, targetmu ke si A, yang kamu targetkan, yang kamu niatkan, sehingga tidak berdampak di orang yang sekitar kamu. Kalaupun berdampak, dia hanya senang saja, bukan cinta ya, hanya senang saja. Itulah bedanya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa Anda pahami ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.